pendapat mereka pada saat. Tapi buat saya pribadi, menurut saya pernyataan seperti itu kalau buat saya itu ekstrim. Karena di posisi perempuan juga memiliki keterbatasan yang tidak bisa dilakukan, dan laki-laki juga punya keterbatasan. Contoh ya, perempuan misalnya, perempuan itu kan bisa melahirkan, perempuan XX, kromosom XX ya, supaya jelas, karena ini bisa menjadi perdebatan. Perempuan kromosom XX itu bisa melahirkan, sedangkan manusia dengan kromosom XY, laki-laki ini, saya nyebutnya laki-laki, itu tidak memiliki rahim dan berarti tidak bisa melahirkan. Oke, untuk bisa berketurunan berarti ini harus bekerja sama, kan gitu. Pada saat menyatakan tidak butuh laki-laki, maka pada saat yang sama proses reproduksi tidak bisa berlanjut, gitu kan. Sedangkan manusia itu memang ada sih, saya pernah baca tuh pertanyaan tentang apa tujuan hidupnya manusia, apakah tujuan manusia itu adalah bereproduksi gitu misalnya. Karena kalau bukan itu tujuannya, berarti manusia harusnya tidak wajib, dan berarti boleh aja kan dia bilang saya tidak butuh laki-laki atau saya tidak butuh perempuan. Tapi menurut saya secara biologis manusia itu di dalam dirinya sendiri itu memiliki bawaan untuk bereproduksi. Jadi kalau buat saya pribadi, pernyataan itu buat saya terlalu ekstrim. Tapi itu ada memang di dalam gerakan-gerakan feminisme gender ya, kelompok seperti itu. Dan untuk pendapat, saya menghormati pendapat mereka, tapi buat saya pribadi pendapat itu terlalu ekstrim buat saya. Berarti kan hal seperti itu, misalnya tadi saya udah Mbak Friska jelaskan, Mbak Friska memberi respon terkait apa yang kami tanyakan gitu, terkait selain misalnya satunya di gerakan feminis We Don't Need Men. Nah kedepannya berarti bakal ada perkembangan progres yang sama signifikannya gak sih Mbak, seperti hal seperti ini, seperti gerakan-gerakan seperti itu untuk kedepannya gitu Mbak, seiring berjalannya waktu? Sebenarnya menurut saya gerakan feminisme dan kesetaraan gender itu ada beberapa gerakan yang positif ya, kayak Me Too movement gitu misalnya, atau gerakan-gerakan yang membuat kesadaran terkait isu-isu gender yang seringkali itu dianggap tidak ada. Dan menurut saya karena isu ini fluid, itu cair dan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, pasti isunya akan berkembang dan kemudian isunya berubah-ubah karena tergantung dari situasi dan kondisi, dan seringkali karena sekarang kan globalisasi, jadi seringkali isu yang berawal dari satu negara yang jauh dari Indonesia, misalnya kayak di Iran gitu misalnya, itu bisa jadi mencetuskan gerakan di Indonesia, gerakan-gerakan yang terinspirasi atau gerakan yang menunjukkan dukungan terhadap satu isu yang berada jauh dari negara Indonesia sendiri. Jadi menurut saya isu seperti ini pasti akan tetap berkembang. Dan kemana arahnya itu nggak bisa kita tebak ya sebenarnya, karena sangat tergantung dengan situasi kondisi sekarang. Dan termasuk juga seperti isu-isu kayak LGBTQ juga kan sebenarnya sudah mulai terbahas, tapi karena konteks sosial budaya dan keagamaan di Indonesia, memang menurut saya isu ini cukup sulit untuk berkembang di Indonesia karena akan lebih banyak tantangan yang dihadapi oleh gerakan-gerakan yang mengkampanyekan LGBTQ di Indonesia, karena benturannya terhadap norma budaya, norma agama, norma sosial itu memang tinggi kalau di Indonesia. Jadi masih terkait dengan tuntutan masing-masing. Kan gender kita nggak cuma berbicara soal perempuan ya. Kalau di isu di sistem internasional sendiri yang biasanya masif disuarakan yang paling gencar itu kan biasanya perempuan, katakanlah ingin porsi misal di perpolitikan dan lain sebagainya. Kalau dari sisi laki-laki sendiri itu biasanya yang disuarakan oleh mereka apa? Selain dengan kontradiksi argumentasi dia dengan argumentasi mereka dengan perempuan, biasanya apa yang disuarakan, apa sih yang diinginkan laki-laki, porsi apa yang mereka inginkan dalam isu kesetaraan gender ini? Kalau dalam isu kesetaraan gender, karena memang gerakan ini awalnya menyetarakan gender feminin ke maskulin ya,
memang kesannya lebih banyak memperjuangkan gender feminin dibandingkan gender maskulin sendiri. Meskipun sebenarnya sekarang gerakan feminis ini, kesetaraan gender itu nggak hanya terbatas milik perempuan saja, karena di Indonesia tuh ada kan yang disebut dengan laki-laki baru. Laki-laki baru, tahu ada Instagram, saya jadi ini ya, di Instagram juga ada laki-laki baru. Jadi ini adalah kelompok laki-laki yang secara umum pandangannya terhadap gender feminin itu sejalan dengan semangat kesetaraan gender yang diusung oleh kelompok feminis misalnya. Jadi kalau di Indonesia misalnya kesannya itu kan misal ya seperti apa ya, contoh misalnya ada pernyataan gini, di Indonesia perempuan itu kalau dia terlihat punya keinginan gitu atau asertif, atau dia itu misalnya dia bekerja, suaminya bekerja juga, kemudian suaminya terlihat lebih miskin gitu, lebih kurang ya dibandingin istrinya, jadi istrinya lebih kaya ya pendapatannya dibandingkan suaminya, itu kan suaminya kadang mendapatkan sentimen negatif juga dari masyarakat. Padahal sebenarnya kalau itu dibalik, masyarakat fine-fine aja kan. Iya. Kalau yang lebih banyak uangnya laki-laki, masyarakat bagus betul. Tapi kalau itu dibalik, perempuannya mendapatkan stigma, laki-lakinya pun mendapatkan stigma kan, dianggap numpang hidup, biasanya seperti gitu kan kesannya. Jadi sebenarnya baik menurut saya ya, isu kesetaraan gender ini tuh bukan lagi membicarakan apakah perempuan itu memperjuangkan perempuan itu setara atau tidak, tapi menurut saya ini awareness bahwa sebenarnya baik laki-laki ataupun perempuan itu seharusnya mereka punya kesempatan opportunities dan juga hak yang setara menurut saya. Dan kalau tadi balik lagi ke pertanyaan, laki-laki biasanya memperjuangkan apa? Kalau laki-laki baru tadi ya perjuangannya sama sebenarnya terkait kesetaraan gender, dan mereka juga sering ini kok sharing informasi. Dan lucunya adalah mereka pun di attacking ini juga sama laki-laki banyak. Laki-laki berbeda pandangan dan kepercayaan mereka tersebut. Iya benar. Menarik banget tadi kalau bahas terkait isu gender. Di maksudnya di Indonesia aja udah masif gitu perkembangannya gitu, apalagi di luar gitu kan. Iya makanya. Sama ini Mbak, mungkin kita sempat ramai gitu Mbak, bahwasannya di dunia internasional itu di barat lah maksudnya ada tren namanya inclusive language Mbak. Jadi di mana ketika satu gender itu nggak mau merasa terdiskriminasi atas suatu statement, satu sapaan, satu frasa, suatu kalimat. Misalnya seperti ini, kayak misalnya ada satu perkumpulan gitu antara laki-laki dan perempuan. Cuman ada misalnya saya nih memanggil teman-teman saya yang dimana satu grup itu ada 7 orang misalnya, tapi isinya laki-laki dan perempuan. Ketika saya manggil, hey guys, what you gonna eat after this gitu misalnya. Nah, ada beberapa misalnya yang mereka tuh aktif di satu aliran tersebut, mereka menolak Mbak statement tersebut. Mereka maunya what you all want to eat after this. Jadi antara kalimat guys itu nggak mau Mbak, karena mengarah kepada laki-laki gitu Mbak. Seperti itu. Sama halnya seperti chairman, mereka tuh mau chairman itu diganti menjadi chair. Nah, Mbak melihat fenomena tersebut gimana Mas? Kalau bahasa inklusif ini kan paling banyak dibicarakannya di Amerika ya, Amerika Serikat gitu, dan juga Eropa sebenarnya. Tapi kalau menurut saya inklusivitas bahasa inklusif ini juga dipengaruhi oleh gramatikal bahasa yang mereka gunakan. Karena kalau di Indonesia kita kan tidak punya gender bahasa kita. Jadi saya tuh bisa bilang dia itu untuk laki-laki atau perempuan. Itu tuh nggak punya gender. Betul. Laki-laki, perempuan, non biner pun bisa pakai dia ya. Kamu mungkin sama. Tapi kalau di bahasa Inggris, apalagi di bahasa romance kayak Prancis, Romania gitu, misalnya saya belajar Romania itu dia tuh ada gendernya memang, atau bahasa Spanyol ya, Portugal itu kan semuanya ada gender, feminin, neutru, maskulin kalau di Rumania, atau feminin maskulin ya kalau di bahasa-bahasa di Eropa itu, dan Inggris kan juga pakai bahasa yang sama. Jadi saat mereka bicara itu pasti akan langsung ketahuan refer to gender apa. Dan kemudian juga misalnya ada
ada komplain itu karena misal di satu kayak bahasa Spanyol gitu atau bahasa Rumania juga sama, misalnya ada satu kelompok orang itu ada bertujuh, ketujuh orang ini tadi perempuan semua, maka merekanya ini itu akan menggunakan gender feminim ya. Tapi kalau dia 7 ada satu aja laki-laki di sana, maka dia akan pakai gender maskulin. 6-nya ini kan hilang. Nah, ini yang membuat banyak tuntutan untuk menggunakan bahasa inklusif. Tetapi penggunaan bahasa inklusif sendiri secara praktis itu sebenarnya menurut saya agak susah karena gramatikal ya. Jadi kayak di Meksiko kalau nggak salah itu mereka pada akhirnya menggunakan kode atau huruf X, karena kan kalau sama kayak Rumania kayaknya ya, dia tuh ada huruf A, huruf E, huruf O gitu. Ini gramatikal ya, inclusive language. Jadi perempuan tuh biasanya kan kalau di Rumania tuh A, kalau laki-laki itu dia itu